Jumpa lagi dengan saya, Tias Pranita. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengelola modal di dalam industri kreatif. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan industri kreatif. Industri kreatif adalah aktivitas-aktivitas untuk menghasilkan satu produk atau jasa yang asalnya dilahirkan dari kreativitas, skill atau keterampilan dan talenta individu, di mana kreativitas, keterampilan dan talenta ini memiliki potensi untuk menjadikan satu kekayaan atau pekerjaan di mana caranya adalah dengan mengeksploitasi intellectual property. Kemudian kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan modal atau capital. Modal atau capital di dalam industri kreatif adalah materi atau bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa, di mana modal tersebut adalah sesuatu yang sangat produktif untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal dapat berbentuk dalam berbagai variasi dan pendistribusiannya tergantung dengan tipe dari modal tersebut. Kenapa modal ini penting? Sebetulnya lahir dari bagaimana manajemen melihat ada dua aliran penting di dalam manajemen. Yang pertama adalah resource based view dan market based view. Resource based view itu melihat bagaimana keunggulan bersaing bisa dicapai dengan mengelola sumber daya dan kemampuan dari organisasi. Sedangkan market based view melihat bagaimana memenangkan persaingan merupakan salah satu cara untuk memenangkan persaingan. Jadi, kedua pendekatan ini tujuannya adalah sama untuk memenangkan persaingan. Cuma caranya berbeda. Yang pertama, resource based view melihat bagaimana satu perusahaan bisa mengembangkan modalnya atau sumber dayanya, sedangkan market based view melihat bagaimana perusahaan dapat memenangkan persaingan melalui pemahaman tentang konsumen atau bagaimana dia bisa lebih unggul dibandingkan pesaingnya.
Kemudian kita perlu mengetahui sebenarnya di dalam industri kreatif, bagaimana sih struktur atau hubungan antar modal-modal tersebut. Di dalam industri kreatif terdapat 4 modal penting. Yang pertama adalah modal keuangan, modal intelektual, dan modal sosial, serta modal teknologi. Di dalam modal intelektual terdapat banyak sekali turunannya. Yang pertama ada modal manusia, modal struktur, dan modal budaya. Di dalam modal struktur terdapat modal organisasi, modal konsumen, dan di bawahnya ada modal inovasi dan proses. Kemudian di dalam modal budaya terdapat juga modal simbolis yang perlu juga diperhatikan oleh pelaku industri kreatif. Lalu, apa yang disebut dengan modal intelektual? Di dalam organisasi saat ini terdapat 2 jenis modal. Yang pertama adalah modal keuangan yang sifatnya dapat diukur dan bentuknya adalah fisik atau berupa cash atau modal lainnya. Kemudian ada modal intelektual yang sifatnya adalah intangible, di mana ada 4 kelompok utama. Yang pertama adalah modal manusia yang ditentukan oleh kepemimpinan, manajemen, orang-orang yang ada di dalamnya, etos kerja, dan sebagainya. Kemudian ada modal struktur yang ditentukan oleh intellectual property atau kekayaan intelektual, sistem manajemen pengetahuan, proses, budaya, bahkan memori organisasi. Lalu ada modal relasi yang menjelaskan tentang bagaimana stakeholder di dalam industri kreatif merupakan modal relationship yang sangat penting, yang di dalamnya adalah bagaimana hubungan dengan konsumen, dengan supplier, bagaimana kita mempersonalisasikan brand, membangun kontrak, dan jaringan kerja eksternal. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita harus mengelola bisnis model kita. Lalu bagaimana cara untuk mengelola modal-modal tersebut? Karena modal-modal ini sangat berharga. Kita bisa melihat bahwa terdapat banyak hubungan antara modal keuangan, modal sosial, dan modal manusia, di mana modal-modal ini akan membentuk bagaimana organisasi belajar dan memiliki pengetahuan, bagaimana organisasi akan melakukan komersialisasi, serta mempengaruhi masyarakat, budaya, dan hubungan antar organisasi tersebut, yang ujung-ujungnya adalah menentukan return on investment atau pengembalian modal investasi. Kemudian tadi kita telah sama-sama mengetahui bahwa di dalam industri kreatif, social capital atau modal sosial sangat penting, karena itu perlu di-manage dengan baik. Nah, caranya adalah kita harus mampu menghitung modal sosial yang diukur dari dimensi struktur, relasi, maupun kognitif. Di dalam struktur, kita harus bisa mengelola jaringan kerja dan juga membangun engagement dengan masyarakat, serta menghasilkan kepercayaan dari publik. Di dalam relational dimension atau dimensi relational, perlu difikirkan bagaimana kita bisa menghasilkan produk atau kekayaan intelektual yang kemudian akan mendorong kohesi sosial dan juga membangun jaringan kerja sosial. Cognitive dimension
tentunya ditentukan oleh norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku, di mana di dalamnya terdapat dukungan sosial, kemudian sasaran bersama, dan juga koneksi emosional yang dibagikan di dalam eee, sosial, di dalam lingkungan sosial tersebut. Lalu, terdapat hal yang paling penting lagi adalah bagaimana kita bisa mengelola keuangan. Karena yang namanya keuangan di dalam industri kreatif itu betul-betul sesuatu yang sangat berharga dan perlu dikelola dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara menganggarkan dengan baik, mengelola cash flow, menentukan harga yang sesuai, melakukan analisis finansial, harus compliance dengan tax atau perpajakan, harus bisa memprediksi bagaimana kondisi keuangan di masa depan, mengelola resiko, kemudian membiayai dan mendanai kegiatan-kegiatan yang ada di dalam usaha yang pada ujungnya akan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk belajar secara terus-menerus. Kemudian untuk bisa mengenal atau mengetahui cara mengelola modal intelektual, maka kita harus mengetahui bahwa intelektual itu bisa dibagi dalam 3 hal. Yang pertama adalah intellectual property, di mana di dalamnya akan mempertimbangkan capital structural. Yang kedua adalah intellectual asset, di mana intellectual asset ini akan direpresentasikan dengan modal manusia. Dan yang terakhir adalah intellectual capital yang dibangun dari relational capital, sehingga perlu dicapai adalah reputasi, bagaimana brand yang baik, kemudian strategi, dan bagaimana strategi tersebut juga dapat mengakses konsumen. Lalu, karena di dalam industri kreatif sangat dipengaruhi oleh talent atau talenta atau, orang-orang yang ada di dalamnya, maka orang-orang ini perlu direncanakan dengan baik, kemudian diakuisisi atau ditarik sehingga menjadi, mmm, sumber daya manusia atau modal manusia yang akan membantu usaha kita mengembangkannya dengan baik, serta mengarahkan sehingga menghasilkan kinerja yang baik pula. Selain modal manusia, kita juga harus bisa mengelola atau membangun budaya inovasi. Budaya inovasi ini dibentuk oleh leadership atau kepemimpinan, perilaku dan komunikasi, struktur yang tepat, dan nilai-nilai yang diakui secara organisasi dan akan diikuti oleh setiap orang dalam organisasi. Kemudian, organisasi industri kreatif juga harus memikirkan bagaimana mengelola bisnis prosesnya. Bisnis proses ini akan ditentukan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah strategic process management, di mana yang dikelola adalah bisnis modelnya. Yang kedua adalah professional process management, di mana pengelolaan lebih difokuskan pada proses bisnis yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa. Dan yang terakhir adalah technical process management atau bagaimana, manajemen dari alir kerja secara teknis itu dilakukan. Sehingga, business process management dari bisnis model sampai technical prosesnya
bisa dikelola dengan baik. Kita juga perlu mengelola inovasi di dalam, eee, bisnis kreatif yang diawali bagaimana kita menghasilkan ide, mengembangkannya, kemudian memproduksinya, menjualnya, sehingga akhirnya bisa diserap oleh pasar. Dan setiap tahapan di dalam aktivitas ini perlu di-improve atau diperbaiki setiap saat. Pada akhirnya pengelolaan, kepuasan konsumen merupakan sesuatu yang sangat penting di mana, satu perusahaan kreatif perlu berorientasi pada konsumen, sehingga pada saat perusahaan orientasinya adalah konsumen, akan bisa menghasilkan kepuasan pelanggan dan kepuasan pelanggan ini kemudian mendorong pelanggan menjadi konsumen yang loyal. Baiklah, dengan kita mengikuti kelas ini, kita akhirnya dapat mengetahui bahwa begitu banyak modal-modal di dalam industri kreatif yang harus dikelola dengan baik, sehingga, usaha kita bisa menghasilkan, revenue yang baik, bisa tetap bertahan di dalam persaingan. Baiklah, sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya.